ya, lagi-lagi silakan untuk yang berkomentar atau Pak Donald ada yang ingin ditambahkan ya, karena kadang kita mungkin idealis ya dalam hal pemikiran kemitraan gitu ya, tapi pelaksanaannya mungkin rada sulit. Gimana Bang? Pak Donald? Nah, Bang Gulat. Atau Bang Gulat duluan? Ya, baik. Terima kasih. Kota? Mohon maaf. Iya. Ini gara-gara botak ini makanya sembunyi dari tadi. Ya, kebetulan sedang di Jakarta, ada dipanggil sama Pak Muldoko, baru selesai di Negraha. Jadi inilah tadi yang kami juga bahas. Halo. Ya. Nah, inilah tadi yang kami bahas juga tentang kemitraan daripada petani sawit yang saat ini justru banyak kemitraan yang ada tidak bisa dipertahankan kan gitu. Lantas setelah tadi ada Bang Abed Nego, ada juga Dr. Chandra, ada juga Kakak Saiful dari staf khusus Kementan, itu dibicarakan bagaimana untuk bisa bermitra. Jadi saya bilang mempertahankan yang ada saja susah, saya bilang. Bagaimana kita menambah kemitraan yang baru. Jadi apa yang dibilang sama Bang Togar tadi benar itu. Salah satu faktor adalah harus PKP. PKP itu bagi petani itu menakutkan. Nah, tapi apapun itu, kita harus menembus belenggu itu. Jadi konsep yang kami tawarkan tadi adalah konsep kemitraan setara. Sebenarnya itulah arti daripada Salam Petani Sawit Indonesia Setara. Setara itu maksudnya kami tidak mau lagi disebut anak angkat yang selalu ditetein gitu. Kami juga ingin bekerja. Dan ini sudah kita lihat di beberapa pola kemitraan yang ada saat ini seperti di PTP, Sinarmas, Astra, segala macam. Itu mempunyai konsep yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bagi dua, kesetaraan ataupun kemitraan yang masih bertahan gitu kan, dan kemitraan yang pecah kongsi ataupun bercerai. Nah, kalau kita lihat kenapa mereka bercerai atau keluar dari intinya, salah satunya adalah adanya ketidakterbukaan manajemen kebun. Yang kedua adalah tidak jelasnya harga pembelian TBS seperti sebagaimana di generasi pertama. Maka di generasi kedua mereka ingin mandiri. Nah, salah satu yang membuat mereka mandiri ini adalah pengen mencoba yang swadaya. Dari segi kami, Bapak Ibu, dari organisasi Petani Sawit Indonesia Pekasindo, secara mati-matian lah kalau bilang orang Medan gitu kan, berusaha meyakinkan petani bermitra itu jauh lebih baik daripada mandiri. Kenapa? Dari segi harga, dari segi proteksi dan lain sebagainya itu akan lebih sok ketika kita bermitra. Tetapi ada poin yang menakutkan bagi petani ketika dia meminta bercerai. Apa itu? Ketidakterbukaan. Nah, jadi beberapa petani kami yang memang binaan Apkasindo, Bang Togar, itu Bunda Delima, semua di sini, ada juga Pak Donald dan lain-lain, Pak Edi, bahwa memang obatnya itu cuma satu, adalah kesetaraan. Kesetaraan ini bisa mencakup keterbukaan manajemen dan segala macam. Dan ada lagi satu kelompok koperasi, mitra dari salah satu perusahaan besar, itu malah meminta bagi hasil CPO. Pusing itu intinya kan, tapi akhirnya bisa kita yakinkan bahwa itu tidak baik. Kita hanya bermitra di TBS saja, gitu. Jadi tidak terlalu mencampuri. Tapi bisa menjadi wacana baru bahwa kemitraan itu bisa juga masuk dari penjualan CPO. Ini mungkin daya tarik baru ya. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa banyaknya plasma yang keluar dari inti itu akibat faktor ketidakterbukaan dari inti. Tadi Bang Togar mengatakan bagaimana kalau jika petani-petani yang 6,7 juta hektar itu kita tarik menjadi plasma daripada inti. Bisa saja, dan itu sudah sedang berjalan merekrut petani-petani yang mandiri. Persoalan pasti ada, Bang. Kami juga sudah mencoba itu di daerah perbatasan Dumerokan Hilir. Apa kok bisa kok kita kasih DO, kita buat perjanjian kontrak dengan TBS pabrik, bisa kok berjalan. Tapi dia kemitraan dalam maksud penjualan TBS. Kenapa? Karena kalau kemitraan dalam bentuk pembangunan kebun dari nol itu sawitnya masih cukup produktif, kan tidak mungkin. Maka kita mulai dari yang kecil. Hasilnya adalah yang bermitra ini kita jelaskan kepada petani yang nggak bermitra, memang harganya cukup jauh, rata-rata 200 perak sampai 300 per kilo. Ini kan daya tarik baru supaya mereka mau bermitra. Cara mensiasati 20%.
Nah, bagi petani-petani yang sekarang ini sudah bermitra, baik itu mitra penuh maupun hanya TBS, dari hasil pengkajian kami, Bang, di 6 provinsi yang ada kita buat indikator, termasuk itu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sulawesi Barat, itu menunjukkan harga mereka lebih bagus gitu loh. Nah, ini dia mungkin daya tarik yang berikutnya kita tawarkan ke petani-petani supaya mau dia bermitra, karena bermitra itu jauh lebih nyaman daripada mandiri. Konsep itu mungkin kesetaraan yang kami tawarkan kepada perusahaan-perusahaan pabrik maupun perusahaan-perusahaan inti supaya mengedepankan kesetaraan supaya petani jangan jauh dari intinya atau tidak bercerai dari plasmanya gitu, dari apa intinya. Demikian Pak Togar sementara. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Gulat. Kesetaraan memang mungkin jadi kunci ya membentuk kemitraan tersebut. Tapi lagi-lagi bentuk mungkin yang perlu diformulasikan itu ya kemitraan yang seperti apa gitu ya. Apakah pernah kita juga berpikir bahwa kemitraan meniru Velda misalnya, ya Peertrans plus Velda punya cara macam-macam. Tapi lagi-lagi mungkin Pak Edi tadi sudah katakan mungkin sawit nggak dilirik, masih belum dilirik gitu ya. Tapi kalau tidak dilirik atau tidak diurusin, terus gimana 6, sekian juta tadi itu? Pak Donald, ada yang mau dikomentarin? Terima kasih Bang Togar, Bu Rukiah, dan teman-teman, selamat sore. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau saya lihat transaksi atau model-model transaksi antara petani dengan perusahaan kelapa sawit, itu ada beberapa ya. Saya sudah berkunjung ke beberapa kebun yang berbeda-beda. Ada yang kita kenal yang paling umum itu kan plasma ya. Jadi kebun inti itu memberikan bantuan manajemen sepenuhnya. Tapi ada juga yang dikenal dengan kemitraan yang sifatnya itu manajemen sepenuhnya ada di tangan kebun. Jadi seolah-olah sepertinya itu hanya petani memberikan hak kepada kebun untuk mengelolanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya barangkali disebut apa itu? Leased community lands. Ada juga kemitraan yang bentuknya kelompok tani yang dikelola oleh koperasi itu bermitra dengan perkebunan. Nah, ini kita contohnya kalau saya bisa sebut nama seperti Amanah di Riau, ya. Ada juga kemitraan yang fokusnya hanya kepada supply chain buah yang dikelola oleh pedagang lokal atau middle trade. Nah, bentuk-bentuk kemitraan ini barangkali perlu dikaji. Jadi jangan terfokus kita semata-mata kepada plasma inti. Ya, karena ada banyak varian-variannya. Tapi apapun yang menjadi kemitraan ini, saya sangat setuju sekali bahwa yang namanya kesetaraan itu penting. Namanya pun mitra ya, bermitra itu harus setara. Cuma sekarang kan dalam banyak hal, kunci utamanya adalah kelembagaan daripada kelompok tani itu sendiri. Tanpa kelembagaan yang kuat, selalu yang namanya kemitraan itu atau kesetaraan itu suka tercapai. Dalam banyak hal yang saya perhatikan, lembaga-lembaga petani, apakah itu koperasi dan sebagainya, untuk bisa menjadi kuat, dia perlu pendampingan. Saya harus bilang bahwa kalau pendampingan ini datangnya dari pemerintah, mohon maaf, saya nggak akan bisa dicapai. Harus ada pendamping yang independen. Mungkin Apkasindo, Pak Gulat Manurung, mungkin SPKS, atau apapun namanya. Tapi harus ada pendampingan. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki oleh petani lewat kelompoknya, apa itu koperasi dan sebagainya, itu sangat lemah sekali. Jadi perlu untuk pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya menjadi kunci untuk bisa mencapai kepada kesetaraan itu. Saya tahu persis bahwa kondisinya di lapangan itu dinamis dan sangat bervariasi sekali. Tidak ada yang namanya silver bullet untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang bervariasi. Saya pikir itu, Bang Togar, pendapat saya. Terima kasih. Ya, semakin menarik. Kita kita itu setuju untuk memformulasikan kemitraan yang lebih, ya itu tadi, banyak kritik kepada kemitraan itu adalah tidak balance, tidak win-win gitu ya. Nah, sampai sejauh mana kita bisa, saya ingin undang kalau boleh, kalau ada ya, dari daftar nama kita lihat dulu. Tapi namanya dari Kementan nggak ada ya? Ada dari Kementan, saya baca Doris Surnit. Yang dari Doris. Kementan ada juga, yang dari Kementan ada juga sini, Bang. Ada di situ. Iya, Pak Saiful. Dengar-dengar dia dari sebelah nih. Ya itu tadi bahwa kita gini loh, ya. Bapak Ibu yang mungkin di pemerintahan ya, bahwa persoalan petani swadaya, nggak usahlah kita ngomongin petani swadaya, petani sawit lah ya, itu jangan menjadi di kemudian hari itu menjadi dalam tanda kutip beban bagi kita semua. Ini harus diurusin loh sekarang. Ya. Lagi-lagi, saya minggu lalu atau beberapa hari lalu saya katakan dalam satu Zoom bahwa persoalan replanting itu sebenarnya 200-300 ribu hektar per tahun loh. Dan kalau itu dimitrakan, selesai kita kan. Kita nggak perlu buka lahan baru, ya. Produktivitas naik gitu. Nah, ya lagi-lagi kalau nggak ada ya yang dari Kementan ini, atau Pak Beni mungkin punya pemikiran atau pertanyaan tadi sama Mbak Uki. Pak Beni dari tadi. Silakan Doris. Iya, memang sepengetahuan saya terkait dengan kemitraan, memang di Permentan 98 itu sudah ada pasal yang menyebut tentang kemitraan. Itu perkemitraan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, dengan masyarakat, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti itu. Namun, memang kalau untuk kekhususan kemitraan bentuknya seperti apa, apakah pola inti plasma yang sudah berjalan selama ini, kemudian ada model-model baru lagi terkait juga tentang penetapan TBS, itu juga mungkin menjadi salah satu pola kemitraan untuk pembelian TBS pekebun, itu juga menjadi salah satu. Cuman dari diskusi dan juga masukan dari Bapak-Bapak Ibu yang sudah saya simak tadi, ini mungkin nanti boleh nanti kami sampaikan juga kepada pimpinan untuk menjadi bahan diskusi untuk bagaimana membangun pola kemitraan yang memang bisa merangkul semuanya di dalam aspek kesetaraan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu Pak Togar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain mau berkomentar? Tadi saya panggil Pak Beni, kalau boleh. Tadi soalnya di chat dia ada sampaikan sesuatu, mungkin bisa langsung ditanyakan ke narasumber. Saya tadi ngedrop, chat saya sudah hilang nih. Terima kasih Pak Togar. Ya, silakan. Kenal buat senior-senior bapak-bapak ibu-ibu semua. Saya pemula ini Pak, baru belajar palm oil kelapa sawit baru beberapa bulan ini, jujur aja. Jadi ada beberapa, kebetulan memang proyek saya yang saya tangani sekarang hubungannya kemitraan yang adil antara company and community. Jadi pendekatannya memang macam-macam, tapi kita ingin mengarah, maksudnya kita ingin menuju kepada bahwa petani itu menjadi
partner yang dihargai, jadi valued partners bagi perusahaan. Nah, kebetulan yang mau saya tanyakan ini sedikit berbeda karena saya sedang mencoba membuat analisis sederhana bersama ada teman-teman, salah satunya dari Pakistan, konsultan environment, mengenai apakah dengan adanya regulasi keberlanjutan untuk palm oil, misalnya seperti ISPO, yang setahu kami ya sementara ini belum diterima secara global, apakah itu memberikan benefit yang nyata bagi petani swadaya selain untuk mematuhi peraturan tentu saja. Hubungannya dengan diskusi ini, apakah ISPO sertifikasi ini terutama dengan perpres terbaru itu bisa memberikan enabling environment bagi kemitraan yang memberikan manfaat yang setara ya bagi kelompok petani dan perusahaan. Kira-kira sementara itu ya Pak Togar. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Weni. Mau langsung ditanggapin Bu Ki?